mekanisme pengisian SPT PPh Badan sesuai ketentuan dalam Per 11 /PJ/2025. Langkah pertama, melaporkan penghasilan yang tidak dikenakan PPh dan penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini adalah contoh lampiran yang perlu diisi, yaitu lampiran 1A dalam mengantisipasi atau menindaklanjuti langkah pertama, yaitu melaporkan penghasilan yang tidak dikenakan PPh dan penghasilan yang dikenakan PPh final. Kenapa ini perlu dilaporkan? Karena SPT PPh Badan adalah mendasarkan penghitungan pajak berdasarkan nilai fiskal daripada penghasilan kena pajak yang tertuang data-datanya dalam laporan laba rugi. Ya, dalam laporan laba rugi atau dalam istilah Per 11 PJ 2025 itu rekonsiliasi laporan keuangan itu melaporkan nilai komersial dari tiap-tiap akun atau atribut pajak, ya. Kemudian melaporkan juga penghasilan atau akun-akun yang tidak termasuk objek pajak, kemudian juga melaporkan atribut pajak yang dikenakan PPh bersifat final, baru diketahui objek pajak tidak final, ya, daripada nilai komersial dikurangi yang tidak termasuk objek pajak, dikurangi kenakan PPh bersifat final, baru didapatkan objek pajak tidak final. Kemudian dilakukan penyelesaian positif dan penyelesaian negatif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh, maka didapat nilai fiskal sebelum fasilitas perpajakan. Itulah mengapa perlunya melaporkan penghasilan yang tidak dikenakan PPh dan penghasilan yang dikenakan PPh final agar dapat mengisi rekonsiliasi laporan keuangan. Selanjutnya, melaporkan penghasilan yang tidak dikenai PPh dan penghasilan yang dikenai PPh final itu rinciannya adalah tertuang dalam SPT Induk bagian C, ya, SPT Induk bagian C dengan judul penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Inilah sarana untuk melaporkan kedua akun tersebut, ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam SPT Induk bagian C ini, ya. Misalkan, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Jika ya, maka isi lampiran 5. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Bisa jawab ya apa tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? Jika jawabannya ya, maka lampiran 4 bagian A harus diisi agar kita bisa mengisi kolom ini, kolom yang PPh penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Ini beda ya.
antara 1, 2 ini sama-sama penghasilan yang dikenakan PPh final. Cuman ini perhitungan tersendiri ya, dengan PPh final yang di sini beda ya. Ini tidak terangkum atau diperhitungkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan. Kalau yang final, yang pertanyaan 2 ini yang harus dilaporkan di laporan keuangan. Karena ini satu ini perhitungannya tersendiri. 3. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika ya, maka isi lampiran 4 bagian B agar kita bisa mengisi kolom ini, yang nantinya kolom ini adalah diperhitungkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan. Berikutnya, nah ini adalah rekapitulasi peredaran bruto yang lampiran 5 tadi ya. Yang lampiran 5 tadi yang untuk menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Lampiran 5, data-data yang perlu dicantumkan, misalnya nomor identitas tempat kegiatan usaha, nama tempat kegiatan usaha, alamat, dan seterusnya. Dan juga ada rekapitulasi peredaran bruto dan PPh yang telah dibayar, yang bersifat final tadi ya, dari mulai bulan Januari sampai Desember, dari berbagai tempat kegiatan usaha ya. Nanti ada rekapnya jumlah peredaran bruto tiap periode bulanan, kemudian jumlah PPh final yang terutang berapa, jumlah PPh bersifat final yang disetor sendiri dan dipungut lain, nanti ada perhitungan selisihnya berapa ya di lampiran 5 ini. Selanjutnya, lampiran 4 adalah penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Jadi sama nanti pengisiannya. Untuk yang bersifat final ada nomor pemotongnya siapa, pemungutnya siapa, identitas NPWP-nya, namanya, kemudian kode objek pajaknya, dasar pengenaan pajak, tarifnya, baru PPh terutangnya berapa ya, termasuk juga. Nah, kolom daripada PPh yang bersifat final nanti akan dipindahkan ke ini, ke formulir induk bagian C pertanyaan 2 ya, masuk ke sini ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga harus dilaporkan karena akan diperhitungkan di rekonsiliasi laporan keuangan sebagai pengurang penghasilan kena pajak ya. Data-data yang perlu dicantumkan, kode jenis penghasilannya ini sudah ditentukan di ketentuannya, jenis penghasilannya, sumber penghasilan, dan penghasilan bruto. Nah, nanti formulir induk ini pindah ke bagian C3 ya, yang sudah ditampilkan di awal presentasi ya. Nah, ini dibagi bagian 3 nih, apakah wajib pajak menerima memperoleh penghasilan tidak termasuk objek pajak? Dari lampiran ini masuk ke sini.